Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulang kembali terkait dengan menghitung welfare impact dari sebuah kebijakan penetapan harga, yaitu di sini kita mengambil contoh kondisi saat price ceiling atau penetapan harga maksimum. Ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita akan lihat dulu ini bentuk kurvanya, nanti kita akan cari wilayah-wilayahnya, dan ada pun biasanya soalnya. Ini adalah salah satu contoh bentuk soal. Bisa dilihat di sini pertama fungsinya sudah diketahui, kemudian bisa jadi di sini ada fungsi dari barang yang lain yaitu PO, di mana PO-nya juga sudah kita ketahui yaitu $50. Di sini PG menjelaskan harga gas dan PO menjelaskan harga oil atau minyak. Kemudian keseimbangannya juga sudah diketahui dalam soal misalnya ya, atau sebenarnya kita sudah pernah cari ini yaitu QD sama dengan QS, mencari titik keseimbangan. Kemudian, jika pemerintah, yang ditanyakan adalah jika pemerintah melakukan kebijakan harga gas menjadi $3, yang tadinya adalah $6,4, kemudian ditetapkan harga ceiling price-nya yaitu $3. Maka di sini kita akan mendapati hal-hal baru, yaitu pertama tentukan wilayah shortage-nya, kemudian yang kedua wilayah consumer surplus yang baru berapa, kemudian produsen surplusnya berapa, dan wilayah yang hilang atau kita kenal dengan dead weight loss. Nah, berarti wilayah apa saja yang akan kita cari? Sebelumnya kita lihat dulu nih. Nah, di sini kita akan lihat gambarnya untuk kita menentukan di mana sih wilayah PE, QE, dan seterusnya. Karena nanti ketika mau menentukan wilayah dead weight loss, kita harus tahu dulu penetapan angka-angka tersebut. Sebentar. Baik, kita akan lihat tadi informasinya, price equilibrium-nya kita sudah ketahui, yaitu senilai berapa teman-teman? 6,4, di mana Q equilibrium-nya adalah senilai 23,1. Di sini 6,4, Q equilibrium-nya adalah 23,01. 23,01. Oke, ketika kita sudah tadi ada penetapan ceiling price-nya, ya, ini $64. Nah, ini ceiling price-nya $3. Kemudian kita mau lihat katanya di situ mencari nilai shortage. Nah, pertama, di mana sih posisi shortage, teman-teman? Coba kita tentukan terlebih dahulu. Ketika harganya dari 6,4 turun menjadi 3, yang terjadi adalah kita geser, kita bertemu dengan garisnya senilai segitu. Nah, nanti kita akan cari. Kemudian ketika kita jalan kepada garisnya demand, ketemu garisnya demand, nah di situ akan terbentuk quantity yang diminta, quantity demand yang baru, atau kita bilang di sini QS bintang, di sini QD bintang. Atau apa yang kita sebutkan ketika harga turun, ternyata yang ditawarkan oleh produsen hanya sedikit, lebih sedikit daripada yang diminta oleh konsumen. Kenapa konsumen minta banyak? Ya, karena harganya turun. Oke, kita percepat saja. Nah, maka di sini pertama kita perlu mencari QS bintangnya. Berarti bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memasukkan ke dalam persamaannya QS. Persamaan QS yaitu berapa, teman-teman? 15,90 ditambah 0,72 P3 ini sebagai PG, dan ditambah dengan 0,050 itu sebagai dikali dengan PO. Nah, maka langsung saja kita dapati hasilnya adalah 20,6. Betul, 20,6. Ide bintang. Maka kita kurangi 1,8, 0,6-nya kita dapati. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat wilayah diminta ditawarkan. Berarti di sini nih wilayah bisa bilang demand. Di permintaan bagaimana cara kita melihatnya? Berarti untuk melihat shortage, menjawab soal nomor 1 ya. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 1, kelebihannya atau shortage itu bisa kita dengan cara nilai QD bintangnya kita kurangi dengan nilai QS. 1 kita kurangi dengan 20,6, hasilnya adalah 8,5. Nah, ini bentuknya adalah kuantitas ya, teman-teman, atau 8,5 kalau di sini mungkin satuannya apa? Misalnya kilo atau dan sebagainya. Ini kuantitas berbentuk 8,5, kuantitasnya 8,5. Berarti kelangkaannya senilai 8,5 nih, gitu kan, atau kelebihan permintaan seperti itu. Nah, oke, kita akan melanjutkan menjawab step yang kedua. Step yang kedua menanyakan soal yang kedua menanyakan wilayah CS baru. Nah, wilayah CS, kita lihat dari gambar dulu sebelumnya. Untuk mencari wilayah CS, tadinya wilayah CS itu yang mana sih, teman-teman? Dari sini ya, wilayah CS-nya wilayah CS nih.
Nah, kemudian pemerintah menetapkan ceiling price yang kita bilang tadi ceiling. Nah, pemerintah menetapkan ceiling price. Berarti wilayah CS-nya bertambah senilai ke bawah sini. Nah, namun kalau wilayah ceiling price-nya bertambah, tapi ada yang hilang nih teman-teman karena kebijakan tadi ceiling price itu, maka QS-nya hanya akan ada barang tarik ke atas. Nah, wilayah yang sana tidak terjadi apa-apa karena supply-nya cuma menyuplai senilai QS bintang saja. Oke, maka kalau kita mau mencari wilayah CS baru, kita harus mengetahui beberapa hal nih. Pertama kita lihat nomor 2, katanya wilayah CS-nya. Wilayah CS baru. Berarti apa saja teman-teman? Tadi dia kan sudah memiliki A, B, C ya, maka dia bertambah wilayahnya yaitu, oke, dapat apa saja sih? Intinya dapat wilayah D, tapi dia kehilangan wilayah C segitiga C ya. Atau kita kemarin-kemarin kenalnya kan dia dapat wilayah A, tapi kehilangan wilayah B. Boleh kita ikuti saja nama di kurva ini. Dapat wilayah D, kurang wilayah C, seperti itu. Nah, maka kalau kita mau mencari berapa sih customer surplus yang baru, caranya adalah seperti apa nih? Kita harus menghitung wilayah D dan menghitung wilayah C. Nah, wilayah D kita kan sudah dapat ya, teman-teman, yaitu kalau mau cari wilayah D-nya seperti apa, kemudian untuk mencari wilayah C seperti apa. Nah, kemudian kalau mau mencari PS juga sama dulu. Berarti kan tadi PS itu sebenarnya yang ini ya, teman-teman. Oke, saya kasih dulu ya misalnya. Nah, ini kan tadinya wilayah PS nih ya. Wilayah PS ada ceiling price ya, atau kita tulisan ini nih. Nah, karena ada ini, yang terjadi adalah wilayah kan produsen surplusnya apa teman-teman? Iya betul. Dia akan wilayah E. Jadi dia hanya akan memiliki wilayahnya itu senilai F. Tapi perubahannya berarti kehilangan D dan kehilangan E. Nanti kita hitung wilayahnya. Oke, maka ketika kita mau mencari luas wilayah itu, ada yang kita belum dapat, yaitu apa nih teman-teman? Kan kalau mau cari C, ada daerah sini nih, buyers willing to buy ini yang kita belum dapat. Apa itu? Yaitu atau tadi kita bilang QS-nya itu senilai 20,6, kuantitinya 20,6, saat kuantiti yang disuplai 20,6, ada kita naik garis ke persamaan KIDE, naik ke garisnya KIDE, dikit ya teman-teman. Jadi demand itu ada yang mau membeli juga dengan harga yang segini nih, harga lebih tinggi daripada harga pasar. Atau buyers willing to buy. Jadi masih ada pembeli yang mau beli di harga segitu. Nah, harga berapa sih itu? Kita perlu cari untuk supaya kita tahu wilayah. Bagaimana kita masukin? Nah, pertama kita jadi mau mencari tahapannya untuk mencari wilayah CS ini, kita harus mencari daerah buyers willing to buy atau P baru ya, P baru istilahnya ya, karena untuk demand tadi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan persamaannya KIDE karena tadi menyentuh garisnya KIDE. Yaitu KIDE kita rumus 0,2 dikurangi 1,8 1,8 dikali dengan PG dikurangi ditambah 50. Oke, dari sini kenapa ke KIDE? Kita teman-teman lihat ya, karena tadi kita menyentuh garisnya demand. Jadi saat barang itu segitu yang diminta senilai QS ini 20,6, maka ketika menyentuh demand berapa sih harganya jadinya? Maka kita pakai persamaan KIDE. Tadi 1,8 P ditambah tadi 0,69 dikali 50 berapa hasilnya? Kita cari dulu ya. 0,69 dikali 50 yaitu 34,5. 34,5. 34,5. 1, ditambah koma 6. Maka nilai P-nya adalah 7,73. Nah, ini P yang baru. Maka kita bisa tuliskan di sini 7,73 dolar. Nah, dari step ini akhirnya kita punya berbagai wilayah untuk bisa kita cari. Berarti kita butuh wilayah yang mana saja nih teman-teman. Kita butuh wilayah, kita mau mencari CS, berarti kita butuh wilayah D dikurangi wilayah C. Nah, berarti untuk CS, sebelum itu mungkin kita mau mencari dulu wilayah-wilayahnya nih ya teman-teman. Jadi yang pertama kita cari adalah satu step yang ya, yaitu wilayah D dulu. Kalau kemarin kita ada hurufnya A persegi. Berarti rumusnya apa di situ? Panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? 20,6. Dari sini ya, teman-teman, dari sini ke sini 20,6 dikali dari 3 ke harga equilibrium, yaitu berarti dikali 3,4. 0,04. Nah, billion. Ini dalam bentuk dolar ya. Saya tadi kembali harusnya di depan, nggak apa-apa. Nah, kemudian wilayah mana lagi yang kita harus cari ya, seperti ini ya.
tinggi. Setengah, alasnya yang mana nih, teman-teman? Alasnya kita pakai yang dari 20,6 ke 23,01. Oke, atau berapa tuh? Dari 20,6 ke 23. Alasnya yang mana? Oh, sorry. Alasnya kita pakai yang ini aja nih. Dari equilibrium dari harga ke harga. Berarti alasnya yang mana sih? Ini, teman-teman. Dari sini ke atasnya seperti apa? Dari 73, alasnya adalah 7,73 dikurangi 64 kali 6,4. Udah, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya dari mana nih? Dari ini quantity supply ke quantity equilibrium. Berarti dari 20,6 ke 23,01. Berarti 2,5 dikali berapa nih? 7,2, berapa teman-teman? 2,4 ya. Kita hitung aja ya. 7,73 kita kurangi dengan 6,4. Oh, sorry, kita dapetin 1,33. Yaitu dikalikan dengan 23,01 dikurangi dengan 20,6 atau 2,4. Di situ maka hasilnya adalah ya benar, yaitu 1,6 billion dolar. Di situ billion ya satuannya, atau kita tulis aja 1,6 dolar. Nah, kemudian satu lagi wilayah yang kita harus cari adalah wilayah yang E. Wilayah E. Wilayah E bentuknya apa? Alas kali tinggi, berarti setengah. Alasnya yang mana nih berarti kalau yang E? Alasnya berarti dari 3 ke 6,4. Berarti 6,4 dengan sama, tingginya sama ya, karena mereka satu tinggi tuh, lihat tingginya sama kan? Nah, tingginya adalah sama-sama 2,4. Ini salah setengah dengan 3,4 ya. Oh, 1,3. Ya, setengah dikali 3,4. 3,4 dikali adalah 4,08. Nah, kita sudah punya ketiga wilayah ini, maka untuk menjawab nomor 2, untuk nomor 2 berarti wilayah consumer surplus, wilayah CS-nya adalah D min C, berarti di mana D-nya berapa tadi teman-teman? 70,04. 70,04 dikurangi 1,6. Wilayah konsumen surplus. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan produsen surplus. Perubahan produsen dikurangi D, dia kehilangan D, dia kehilangan negatif 70,08. Berarti yang hilang adalah senilai negatif 74,12 dolar. Nah, ini untuk wilayah perubahan produsen surplus. Jadi produsen kehilangan wilayah senilai gitu ya, kalau negatif maksudnya. Kemudian weight loss-nya, maka deadline dan wilayah, ini wilayah apa ini? C dan E ya, kalau di sini ya. Ada wilayah yang hilang sebut di sini minusnya, yaitu minus 1,08. Berarti yang hilang adalah minus, di sini minus 8 billion. Atau di sini bisa kita bilang juga seperti ini, 108. Maka 5 gerakan wilayah yang hilang di sini, atau wilayah yang hilang atau DWL-nya adalah 5,68. Sama saja. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kalaupun huruf-hurufnya berubah-ubah jangan bingung karena ini maksudnya adalah sama saja ya. Berarti yang hilang adalah C dan E. Wilayah produsen tinggal F aja, tapi yang berubah berarti dia kehilangan D dan E. Nah, itu kita hitung perubahannya. Kemudian kita bisa hitung juga tadi wilayah consumer surplus yang baru, berarti dia sampai sini nih teman-teman wilayahnya. Kenapa tadi besar sama konsumen? Nih, wilayahnya konsumen yang mana? Ini dia. Nah, ini segini wilayahnya konsumen surplus. Seperti itu. Nah, demikianlah hal-hal yang kita kerjakan dari pertanyaan ini, yaitu shortage, wilayah shortage tadi, wilayah consumer surplus, produsen surplus, dan wilayah yang hilang. Nah, dicari dulu secara rumus luas wilayah. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan ulangi sedikit arahannya. Pertama, tadi berarti kita mencari dulu wilayah QS dan QD.
Kemudian untuk mencari poin 2 dan poin 3 kita perlu tahu dulu di mana sih wilayahnya. Nah, ini untuk capture wilayah aja, kemudian ketika kita lihat wilayah berarti kita perlu mencari luas wilayah tersebut. Bagaimana cara mencari luas wilayah? Nah, maka kita lihat ada daerah yang belum kita tahu angkanya, yaitu daerah buyers willing to buy, maka kita cari dulu daerah buyers willing to buy. 7,73. Akhirnya kita punya lah semua titik-titiknya. Nah, kemudian kita lihat di situ, oh wilayah D kita cari dengan rumus ini, wilayah C kita cari, dan wilayah E kita cari. Setelah kita punya angka-angka tersebut, barulah kita bisa masuk ke dalam area yang mau kita cari. Customer surplus baru, kita mau cari D dikurangi C, berarti kita masukin aja D min C. Begitu juga perubahan produsen, masukin saja, dan terakhir adalah gateway clause. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.